Perkenalkan, nama saya Daniel Maynard dari Esri Indonesia Special Heroes batch keempat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan dan instalasi serta otorisasi dari ArcGIS Personal Use. ArcGIS for Personal Use digunakan bagi para pengguna ArcGIS yang memiliki tujuan untuk mendalami ilmu GIS serta untuk melakukan penelitian yang bersifat non-komersil. Terdapat 12 bulan lisensi yang terdiri dari lisensi produk ArcGIS Desktop Advanced hingga ArcGIS Workflow Manager. Lisensi selama setahun ini disertai dengan 100 kredit. Adapun jenis technical support yang didapatkan terdiri dari bantuan instalasi dan otorisasi. Sekarang kita buka browser kita dan kita buka my.esri.com untuk melakukan sign up atau registrasi account MyEsri. Saya contohkan di sini dengan nama Special Heroes 4. Kita masukkan nama dan email. Lalu kita centang kedua license agreement dan kita sign up. Setelah itu, kita bisa buka email kita dan akan ada email yang dikirimkan dari Esri untuk mengaktifasi account kita. Nah, setelah kita klik aktivasi, langsung isi username yang kita inginkan serta password yang kita inginkan. Lalu ada detail organisasi, itu bisa kita kosongkan, dan ada juga security question. Setelah itu proses sign up selesai dan kita bisa melakukan sign in secara langsung. Masukkan username dan password. Setelah itu kita akan terhubung ke website my.esri.com. Terdapat beberapa bagian dari dashboard, my profile hingga organization. Ya, terdapat di profil kita informasi kita dari username dan juga overview organisasi jika kita bergabung di suatu organisasi. Nah, sekarang kita bisa buka atau kita cari personal use untuk melakukan instalasi langsung untuk ArcGIS personal use. Ini overview dari websitenya dan kita bisa klik langsung get it now di bagian bawah. Kita klik buy now di bagian bawah dan kita akan langsung terhubung ke MyEsri kita. Di sini kita diminta untuk memasukkan atau meng-create customer number. Setelah itu, kita bisa klik I am purchasing for myself as an individual. Setelah kita klik, kita bisa isi data pribadi kita dari nama hingga kode pos kita. Lalu kita klik continue. Setelah itu, akan muncul pilihan auto renewal atau manual renewal. Perbedaannya apakah dia diperbaharui setiap tahun atau tidak. Jika auto, maka dia diperbaharui setiap tahun. Jika manual, akan dilakukan konfirmasi untuk perpanjangan setiap tahunnya. Sekarang kita bisa klik tombol card di kanan atas. Akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kita bisa klik proceed to check out. Nah, kita akan terhubung ke bagian check out-nya. Lalu terdapat order information dan order summary. Untuk harga sekarang di harga Rp549.000, belum termasuk pajak. Nah, kita bisa isi langsung informasi kredit card kita. Setelah itu kita bisa klik review order. Setelah kita review order, kita klik I agree to Esri terms and condition. Lalu kita klik submit. Akan muncul tampilan terima kasih dan kita bisa cek email kita untuk membuka email konfirmasi dari Esri. Terdapat email order confirmation dan ada reference ID-nya seperti berikut. Lalu kita bisa buka email tersebut dan kita klik link yang terdapat di dalamnya. Dan kita akan terhubung ke website MyEsri kembali. Di sini akan muncul tampilan product information for your order. Dan akan terdapat order number kita, reference number serta customer number. Selanjutnya dapat kita lakukan aktivasi ArcGIS Online dengan menekan pilihan Activate Subscription.
Lalu kita akan terhubung ke halaman Activate Your Organizational Subscription. Lalu kita bisa pilih by converting an existing ArcGIS public account. Setelah itu, kita bisa tekan tombol Next. Anda juga dapat memilih pilihan by creating a new account jika Anda menghendaki account yang berbeda antara account MyEsri Anda dengan account ArcGIS Online Anda. Kita akan terhubung ke website www.arcgis.com dan di sini kita diminta untuk login. Di username dan passwordnya, kita bisa gunakan username dan password dari akun MyEsri kita. Setelah itu, kita akan terhubung ke bagian Setup Your Organization. Di sini, kita akan memasukkan organisasi kita atau link portal organisasi yang akan kita buat. Jadi contohnya, jika namanya Special Heroes, maka URL-nya akan menjadi specialheroes.maps.arcgis.com. Setelah itu, kita bisa pilih bahasa dari portal yang kita inginkan. Seperti contoh di sini bahasa Indonesia, lalu region atau daerah yang akan menjadi awal kita membuka base map kita. Setelah itu ada pilihan link, itu bisa kita kosongkan. Lalu kita bisa centang di bagian Allow ArcGIS Online to collect usage information. Setelah itu kita bisa klik Save and Continue. Kita akan terhubung ke portal kita sendiri. Di sini contohnya specialheroes.maps.arcgis.com dan akan tersambungkan ke bagian tinjauan profil kita dan kita memiliki 100 kredit seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Secara umum, kredit adalah biaya yang harus dikeluarkan atau seperti pulsa yang dikeluarkan untuk melakukan suatu proses pada ArcGIS. Kredit yang dibutuhkan untuk melakukan satu proses dapat dilihat di doc.arcgisonline/en/arcgisonline/reference/credits.htm. Di bagian lain, di tinjauan organisasi kita, dapat terlihat pula bagian kelola lisensi add-on. Di sini, tujuannya adalah untuk mengelola lisensi add-on mana saja yang bisa kita manfaatkan pada ArcGIS Personal Use ini. Di sini saya contohkan untuk mengaktifkan lisensi pada ArcGIS Pro Advance. Kita bisa klik tombol tetapkan, maka akan muncul tampilan seperti berikut dan kita tetapkan account kita Special Heroes 4 untuk mendapatkan lisensi ArcGIS Pro Advance. Dan di sini juga ada tab jenis pengguna. Untuk penggunaan ArcGIS for Personal Use, jenis pengguna yang kita dapatkan adalah sebagai kreator. Kita bisa lihat di bagian peta sekarang akan muncul pertama yaitu peta Indonesia. Karena tadi kita setting di bagian region adalah peta Indonesia. Ini adalah ArcGIS Online yang terdapat pada portal kita. Di sini terdapat fitur-fitur seperti analisis spasial, konten, dan beberapa fitur-fitur lainnya. Sebagai pengguna ArcGIS for Personal Use, layanan lainnya yang dapat digunakan adalah ArcGIS Desktop dan ArcGIS Pro. Untuk melakukan download ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop dapat dilakukan dengan kembali ke bagian Product Information dan memilih tab Download Software. Di tab tersebut kita bisa klik Go to Download Page. Dan di situ ada 3 pilihan, yaitu ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop, dan ArcGIS for Desktop. ArcGIS for Desktop adalah versi terdahulu dari ArcGIS Desktop. Jadi sekarang kita akan mencoba mendownload kedua program tersebut, yaitu ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop. Yang pertama kita akan coba mendownload ArcGIS Desktop versi 10,7 sejauh ini. Kita scroll ke bawah. Dan di sana ada pilihan ArcGIS Desktop dan kita bisa tekan tombol download. Kita klik save file. Setelah itu proses download sedang berlangsung. Jika Anda ingin menggunakan ekstensi-ekstensi pada ArcGIS Desktop seperti Data Interoperability, Data Reviewer, dan Workflow Manager, Anda bisa download dan menginstal masing-masing dari extension tersebut sehingga dapat digunakan pada ArcGIS Desktop. Setelah selesai mendownload, kita bisa buka installer ArcGIS Desktop dan kita bisa mulai running installation-nya. Setelah selesai, kita biarkan centang launch the setup program dan kita klik close. Akan muncul tampilan seperti berikut dan kita harus klik yes. Di tampilan pertama kita klik next. Anda diharapkan untuk membaca master agreement terlebih dahulu. Lalu kita klik next. Kita pilih yang complete, lalu next. Tentukan folder tujuannya, lalu next.
Klik next sekali lagi, lalu install. Dan setelah selesai akan muncul tampilan ArcGIS Administrator Wizard. Di sini kita pilih pilihan yang Advanced dalam kurung ArcInfo Single Use pada opsi ArcGIS Desktop. Ini untuk menentukan jenis lisensi apa yang akan kita gunakan, yaitu pada kali ini jenis lisensi Single Use. Lalu kita klik tombol Authorize Now pada bagian bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kita pilih opsi yang pertama. Kita klik next, lalu kita pilih pilihan Authorize with Esri now using the internet. Kita klik next dan kita masukkan biodata kita, jenis organisasi kita, lalu next. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan software authorization number. Untuk melihat nomor tersebut, kita kembali ke My Esri kita, lalu ke pilihan licensing dan view authorization. Akan terlihat pilihan ArcGIS for personal use. Kita klik, kita buka tab licensing and authorization, dan di sana terdapat authorization number yang kita butuhkan. Kita bisa copy langsung, lalu kita paste pada wizard installer yang tadi kita sudah buka. Kita klik next, lalu kita abaikan dulu pilihan yang selanjutnya dan langsung kita pilih next. Di sini terjadi proses authorization software. Setelah selesai kita klik finish. Dan ArcGIS Desktop 10.7 telah berhasil kita install. Anda bisa lakukan otorisasi di kemudian hari dengan cara membuka ArcGIS Administrator seperti berikut. Berikut adalah tampilan dari ArcGIS Desktop. Yang pertama kita lihat adalah bagian Getting Started. Kita bisa coba mulai project baru dengan menekan tombol OK. Dan di sini terdapat fitur-fitur yang dimiliki ArcMap seperti layers, catalog, bagian search, dan beberapa fitur-fitur lainnya. Selain mendownload ArcGIS for Desktop, kita juga dapat mendownload ArcGIS Pro. Kita kembali ke bagian download di My Esri dan dapat kita lakukan download ArcGIS Pro versi 2.3. Kita scroll dan klik tombol download dan kita klik save file. Setelah proses download selesai, kita klik run. Setelah proses extracting selesai, kita biarkan pilihan launch the setup program tercentang, lalu kita klik close. Setelah itu akan muncul wizard untuk instalasi. Kita klik next, kita pilih I accept the master agreement, lalu kita klik next lagi, lalu kita pilih anyone who use the computer dalam kurung all users. Pilihan tersebut digunakan agar ArcGIS Pro dapat digunakan di setiap user di dalam PC Anda. Kita klik next sekali lagi, lalu kita klik install. Kita klik tombol yes untuk menjalankan instalasi tersebut. Setelah instalasi selesai, kita biarkan pilihan run ArcGIS Pro now tercentang, lalu kita klik finish. Akan segera terbuka program ArcGIS Pro yang sudah kita download. Pertama-tama akan muncul Windows Sign In. Di sini kita dapat sign in menggunakan akun ArcGIS Pro yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kita masukkan ID kita dan password kita, lalu kita klik tombol Sign In. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi ArcGIS Pro. Kita bisa create a new project dengan mengklik pilihan Map, lalu memasukkan nama file project yang kita inginkan, lalu kita pilih OK. Ini adalah tampilan ArcGIS Pro secara keseluruhan. Peta awal Indonesia sesuai default yang kita sudah atur. Terdapat bagian contents, bagian peta itu sendiri, project, layer templates, dan sebagainya. Demikianlah tampilan dari ArcGIS Pro yang sudah kita install. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa buka community.esri.com dan Anda bisa cari di sana artikel-artikel yang berhubungan dengan ArcGIS for personal use, atau Anda juga bisa menanyakan ke technical support Esri Indonesia. Demikian video tutorial dari saya, Daniel Maynard, Esri Indonesia Special Hero Batch 4. Terima kasih.